Selamat datang kembali di obrolan mendalam kita. Oke, kali ini kita mau kupas tuntas bab 27 nih dari materi The Success Key PDF. Judulnya, Mengakui Kesuksesan Masa Lalu Anda. Nah, misi kita hari ini sebetulnya simple aja. Kita coba cari tahu, kenapa sih kok kita seringnya lebih inget gagalnya daripada suksesnya. Terus, gimana caranya membalikkan itu biar kita bisa bangun rasa percaya diri yang lebih mantap gitu. Benar banget. Itu pertanyaan penting. Karena pernah nggak sih ngerasa kalau disuruh ingat kesalahan, wah lancar banget keluar semua. Tapi giliran disuruh daftar keberhasilan, kok mikirnya jadi lama ya? Sering itu. Sumber ini kan nyinggung soal pola asuh atau pendidikan kita ya, yang kadang lebih fokus ke kritik daripada pujian. Kayak salah dikit langsung ditegur, bagus belum tentu dipuji, gitu kan? Iya, semacam leave 'em alone, zap 'em gitu istilahnya di sumber itu. Jadinya kita kayak terlatih gitu ya, fokusnya ke yang negatif terus. Nah, itu dia. Yang menarik memang gimana ya pola pikir ini bisa sampai mendarah daging gitu. Dan seringnya kita sendiri loh yang pasang standar sukses ketinggian. Terlalu tinggi malah kadang nggak realistis. Oh iya, contohnya gimana tuh? Ada contoh bagus di sumber ini. Seorang imigran dari Iran. Dia udah capai banyak hal yang keren banget sebetulnya. Pindah negara, belajar bahasa baru, bisa nafkahi keluarga. Itu kan pencapaian besar ya? Besar banget. Tapi dia sendiri merasa belum sukses. Kenapa? Karena dia belum punya rumah mewah atau mobil idaman kayak yang mungkin dia lihat di sekitarnya atau di media. Wah, jadi standarnya dari luar ya, bukan dari diri sendiri. Persis. Ini nunjukin banget betapa pentingnya kita mendefinisikan ulang sukses versi kita sendiri. Bukan malah ikut-ikutan standar orang lain atau standar yang nggak masuk akal buat kondisi kita. Oke. Poin bagus banget soal standar itu. Nah, terus gimana caranya nih kita mulai geser fokus biar nggak ke negatif terus? Bab ini kan kasih beberapa cara praktis ya? Iya, ada beberapa strategi yang kayaknya bisa langsung dicoba. Yang pertama, namanya inventarisasi kesuksesan besar. Inventarisasi kesuksesan besar. Gimana tuh caranya? Jadi, coba deh bagi hidup Anda jadi beberapa periode waktu. Mungkin katakanlah 3 tahap gitu ya. Masa kecil, remaja, dewasa awal, sama sekarang misalnya. Oke, 3 tahap. Terus? Nah, untuk setiap tahap itu, coba tuliskan 3 aja kesuksesan paling besar menurut Anda pribadi. Apa aja? Ini kayak bikin peta harta karun pencapaian kita selama ini. Jadi kelihatan gitu, jejak suksesnya. Oh, jadi kebayang ya perjalanan kita. Oke, itu yang pertama. Lanjut? Nah, yang kedua ini lebih detail lagi. Namanya buat log kemenangan. Ini kayak jurnal harian gitu. Tapi isinya semua kemenangan Anda. Sekecil apapun itu. Semua. Berarti hal-hal kecil juga masuk ya? Banget. Misalnya, hari ini berhasil presentasi lancar di depan bos. Atau bisa sabar pas kena macet parah tadi pagi. Atau bahkan sesimpel, hari ini aku berhasil nahan diri nggak jajan gorengan pas lagi diet gitu. Haha, iya. Itu kemenangan juga ya? Kemenangan kan? Nah, log ini bukan sekedar catatan biasa, tapi jadi kayak amunisi kita. Pas lagi down, lagi ragu sama diri sendiri, buka deh log ini. Langsung keinget, oh iya, aku pernah bisa kok lewatin ini. Aku mampu kok. Jadi pengingat ya? Sumbernya bahkan bilang bisa dihias sekalian kayak scrapbook gitu ya, biar seru. Betul. Biar lebih personal dan menyenangkan aja ngelihatnya. Nah, lanjut ya. Yang ketiga ini lebih ke visual. Namanya pajang simbol kesuksesan. Pajang simbol maksudnya gimana? Coba deh, siapkan satu sudut khusus di rumah atau di meja kerja. Bisa rak, dinding, atau sudut meja. Terus pajang di situ piala-piala Anda kalau ada, sertifikat, medali, foto-foto pas lagi menang lomba, atau apa aja deh benda kenangan yang ngingetin Anda sama momen sukses. Oh, jadi kayak bikin pojok kemenangan pribadi gitu ya? Iya, semacam itu. Ini fungsinya kayak papan sugesti visual. Jadi setiap kali kita lihat, secara nggak sadar itu muatin citra diri kita sebagai orang yang mampu, orang yang pernah berhasil, alam bawah sadar kita nangkep pesan itu terus-menerus. Menarik. Main di visual ya? Oke, yang keempat apa nih? Katanya nih agak unik ya? Iya, ini mungkin yang paling butuh sedikit keberanian di awal. Namanya lakukan pengakuan diri harian atau sering disebut latihan cermin. Latihan cermin. Wah, kayak gimana tuh? Simple sebetulnya. Cukup 5 menit aja sebelum tidur, Anda berdiri depan cermin, lihat diri Anda sendiri. Terus, sebut nama Anda. Sebut nama sendiri? Iya, lalu akui satu aja pencapaian spesifik hari itu.
Nggak usah yang heboh-heboh. Misalnya, Ani, kamu hari ini berhasil menyelesaikan laporan itu tepat waktu. Atau, Budi, kamu tadi sabar banget lo ngadepin anak-anak pas rewel. Terus? Terus, tutup dengan bilang ke diri sendiri di cermin itu, aku sayang kamu. Atau, saya mencintaimu. Wah, kedengarannya emang agak gimana ya? Kaku atau canggung mungkin ya? Saya sendiri ngebayanginnya udah agak geli nih ngomong sama cermin gitu. Haha, iya. Sangat wajar kalau merasa aneh atau nggak nyaman di awal. Justru itu tandanya bagus loh. Loh kok bagus? Karena secara psikologis, latihan-latihan ini, apalagi yang cermin ini, itu kayak ngomong langsung ke alam bawah sadar kita. Kita lagi proses memprogram ulang keyakinan tentang diri sendiri, yang mungkin selama ini negatif. Oh, Latihan cermin itu juga kayak ngasih pengakuan dan penerimaan buat diri kita sendiri. Buat anak kecil di dalam diri kita yang mungkin dari dulu kurang dapat validasi. Jadi, kalau rasanya nggak nyaman, itu bukan berarti gagal. Justru itu pertanda Anda lagi berusaha ngelepasin pola pikir negatif yang lama. Anda lagi mendobrak. oke. Jadi ini semua bukan cuma soal mengenang masa lalu atau bikin senang sesaat aja ya berarti? Bukan sekadar itu. Mengakui dan ngerayain sukses masa lalu kita, mau besar atau kecil, itu ternyata punya fungsi strategis ya, kayak bangun fondasi gitu buat langkah kita ke depan. Tepat sekali. Ini alat strategis. Kalau kita lihat gambaran besarnya nih ya, praktek-praktek ini tuh secara mendasar bisa ngubah cara otak kita memproses tantangan dan menilai kemampuan kita sendiri. Ngubah cara kerja otak. Iya. Jadi bukan cuma soal merasa lebih baik sesaat. Tapi ini tentang menjadi lebih efektif, lebih tangguh. Kita kayak ngelatih otak kita untuk otomatis nyari bukti kalau kita mampu, bukan malah nyari bukti keterbatasan kita terus-terusan. Masuk akal banget. Ini jadi memunculkan satu pertanyaan penting nih buat Anda yang dengerin. Malam ini sebelum tidur nanti, gimana kalau coba luangkan 5 menit aja? Coba aja dulu. Iya, coba latihan cermin tadi. Akui satu aja hal baik atau sukses kecil yang Anda lakukan hari ini. Sekecil apapun itu. Terus, coba rasain deh ada bedanya nggak besok pagi pas bangun tidur. Penasaran nggak sama hasilnya? Tantangan kecil buat dicoba ya. Betul. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak kupasan kita kali ini ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan mendalam kita berikutnya.